video yang berisi mengenai prosedur melakukan sesuatu, kemudian membuat sesuatu, dan mengoperasikan sesuatu. Nah, kita akan merefleksi yang kemarin di kelas 7. Kita pernah mempelajari teks prosedur. Nah, adapun ciri teks prosedur itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah prosedur menggunakan atau memainkan suatu alat, berarti menggunakan ya ini. Kemudian teks prosedur membuat, dan kemudian teks prosedur melakukan suatu kegiatan. Nah, kemudian dari video yang kita lihat tadi, tentu kita bisa mengkategorikan 3 video tadi sudah berbeda jenis, ya kan? Nah, berdasarkan tujuannya sudah berbeda. Untuk yang pertama, video pertama tadi, itu adalah prosedur membuat sesuatu. Nah, tadi ada video mengenai cara membuat sorbet mango, ya. Kemudian untuk video yang kedua itu adalah video prosedur melakukan sesuatu, yaitu di sini adalah melakukan basic plank untuk pemula, yaitu senam ya, cara melakukan senam di sini masuknya ke olahraga. Nah, kemudian video yang ketiga itu adalah mengoperasikan sesuatu. Nah, di sini adalah cara mengoperasikan mixer. Kalau di sini, kalau itu tadi adalah prosedur berupa teks, bukan teks ya, prosedur dalam berupa lisan, ya kan? Jadi di situ ada visualnya, ada audio visualnya. Nah, kemudian kalau di sini di part ini, nah di sini adalah sebuah teksnya. Jadi kalau di sini teks membuat obat tradisional. Nah, bedanya kalau membuat, ya ini ya membuat, berarti di sini ada bahan-bahannya dan langkah-langkahnya. Berbeda hal dengan cara melakukan sesuatu, teks prosedur melakukan sesuatu. Misalnya di sini adalah kegiatan mematikan komputer dengan benar. Caranya apa? Ya tidak ada alat dan bahan, cukup saja langkah-langkahnya. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke materi, tadi sudah Ustazah terangkan teks prosedur itu adalah teks yang bisa tulis maupun lisan, ya kan, yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar. Nah, di situ untuk membuat atau melakukan sesuatu. Nah, adapun tujuannya, yaitu teks prosedur itu adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan pekerjaan, kemudian menggunakan suatu alat. Cirinya, ciri teks prosedur, nah itu dari segi isinya ada 3, yaitu pertama, berisi panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Ya kan, tentu saja ada langkah-langkahnya, namanya juga teks prosedur. Nah, kemudian ada aturan atau batasan, misalnya di situ membuat roti, otomatis di situ ada takarannya, yang namanya takaran, ada aturannya. Nah, itu harus diikuti kalau teks prosedur itu, ya kan? Kemudian yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Otomatis prosedur itu harus runtut, sistematis, ya kan? Masa iya, misalnya membuat roti di oven dulu baru di adon, kan otomatis tidak mungkin, membuat adonan dulu baru di oven. Nah, itu namanya kegiatan itu harus urut seperti itu. Nah, kemudian ada pun ciri kebahasaan dalam teks prosedur itu pasti yang pertama memuat kalimat perintah ini ya anak-anak. Nah, otomatis misalnya tutuplah panci, potonglah dadu. Nah, potonglah lobak menjadi dadu. Nah, seperti itu. Ada kalimat perintahnya. Selain kalimat perintah juga diberikan saran. Kemudian ada larangannya, saran. Masukkan garam secukupnya saja. Nah, itu saran. Kalau misalnya larangan, jangan melelehkan coklat langsung ke atas api. Langsung di atas api, misalnya seperti itu. Itu larangan. Nah, kemudian yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran dan akurat. Nah, misalnya di sini contohnya 1/4 tepung, 5 buah rimpang kunyit, terus 3 sendok makan gula pasir. Nah, seperti itu.
ada ukuran akuratnya. Kemudian yang keempat adalah menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Misalnya, rebus hingga menjadi bubur. Lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga yang sama kaki. Nah, di sini ada cara menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama, itu adalah menggunakan kalimat perintah. Ada pernyataan, ada perintah. Pernyataan contohnya, Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, di situ pernyataan. Kalau pertanyaan, perintah itu adalah posisikan tubuh sejajar dengan monitor. Nah, di sini posisikan ini menjadi sebuah kalimat perintah. Nah, dalam kalimat perintah itu adalah kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat perintah. Nah, ini intonasi pada bagian kalimat naik atau meninggi. Posisikan, potonglah, masukkan. Nah, kemudian yang kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Kemudian yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Dan yang keempat itu adalah menggunakan partikel lah atau kan, masukkan, tutuplah. Nah, seperti itu. Kemudian penggunaan bentuk pasif, yaitu untuk prosesnya. Instruksi atau panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang proses, yaitu bagaimana sesuatu dibuat dan dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau melakukan sesuatu. Contohnya bentuk pasifnya, kalau aktif itu kan Anda sebaiknya menekan. Nah, itu dijadikan pasif, yaitu sebaiknya ditekan. Ya, tombol keyboard sebaiknya ditekan. Jadi di situ dari me menjadi di. Nah, itu dari aktif menjadi pasif, proses pasif. Kemudian yang C menggunakan kriteria atau batasan. Jadi misalnya di sini, teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu kalimat teks prosedur harus rinci dan jelas, tanpa batasan. Misalnya, angkat kaki kanan. Kalau dengan batasan, angkat kaki kanan setinggi lutut. Nah, kemudian kalau ditambah batasan lagi, contohnya yang lain, langkahkan kaki kanan kedua kali dan hitungan 4 bertepuk tangan. Nah, kemudian contohnya di sini, kalau diaplikasikan ke dalam materi, goreng hingga kecoklatan, masukkan santan setelah daging empuk. Letakkan monitor sejajar dengan mata, guntinglah serong membentuk segitiga, belah menjadi 3 bagian yang sama, berbentuk sama kaki. Kemudian yang D itu adalah penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. Contohnya di sini, kalau di sini adalah adverb, adverbia, atau kata keterangan. Adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain, seperti verba atau kata kerja atau adjektiva atau kata sifat. Adverbia yang banyak digunakan pada teks prosedur itu adalah keterangan cara, keterangan alat, atau keterangan tujuan. Keterangan cara yang di sini pertama, contohnya itu memuat dengan dan cara. Contohnya di sini, bungkuslah adonan dengan rapat, talikan rafia dengan cara menyilang, minum cairan tanpa diaduk, bunyikan secara serentak semua gendang. Kemudian kalau keterangan alat, nah di sini adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa, misalnya dengan titik-titik, misalnya dengan menggunakan, nah ini. Contohnya, para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin, lukis kain dengan menggunakan canting. Penjahit itu membuat baju dengan alat jahit tradisional. Para pengrajin membatik menggunakan canting. Nah, misalnya ini, kalau yang cocok untuk teks prosedur ini ya, lukislah kain dengan menggunakan canting. Nah, contohnya keterangan syarat. Nah, ini keterangan syarat itu menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa dengan kata jika. Contohnya di sini, jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas, nah akan merusak kain.
Jadi kan otomatis meleleh ya. Nah, di sini ada keterangan syaratnya. Jika gula terlalu banyak akan cepat gosong. Kemudian keterangan tujuan atau adverbial. Contohnya, malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. Nah, di sini ada kata agar. Jadi cirinya ada kata untuk, supaya, agar. Ini termasuk keterangan tujuan. Kemudian kalau keterangan derajat atau kuantitas, contohnya di sini. Nah, setelah dicelup, angkat kain secepatnya. Kemudian langkahkan kaki 2 langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan 1 kali. Ini contohnya lagi, ulangi gerakan sama 3 kali. Kalau keterangan akibat, nah itu kata-kata yang digunakan adalah hingga, akibatnya, sehingga, sampai, dan menjadi. Contohnya, goreng adonan hingga kecoklatan. Ulangi kegiatan sampai habis. Nah, kemudian menggunakan kalimat saran. Nah, ini contoh kata yang sering digunakan dalam kalimat saran. Sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, atau kecuali, atau jika sebaiknya. Nah, jadi ada penekanan yang dapat dinyatakan dengan cara berikut. Jika kamu tidak, kecuali jika kamu melakukan secara perlahan akan membahayakan otot leher. Misalnya ini, maksudnya kecuali jika kamu melakukan. Kemudian penggunaan akhiran i dan akhiran kan. Contohnya, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan mentega pada loyang. Nah, ini ada ini lumuri sama lumurkan. Jadi menggunakan akhiran. Bisa juga tergantung kalimat yang digunakan ya, misalnya masukkan. Kemudian bukan bisa menjadi masuki ya, nah, masukkan. Masukkanlah. Nah, itu berarti pakai akhiran kan dan partikel lah. Kemudian bagaimana cara menulis teks prosedur otomatis? Yang pertama itu adalah memperhatikan judulnya dulu. Nah, bisa di situ nama bendanya yang mau digunakan, yang mau dibuat, atau yang mau dilakukan. Benda ataupun cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Kemudian pengantar yang menyatakan tujuan, yaitu dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisannya. Contohnya, cara membuat bolu kering. Kemudian dapat berupa paragraf pengantar. Kemudian baru bahan atau alat yang untuk dilaksanakan. Nah, ini kalau di situ cara membuat sesuatu ya dapat berupa daftar rincian. Nah, kemudian dapat berupa paragraf. Yang keempat itu adalah langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Contohnya berupa tahapan yang ditunjukkan kepada dengan penomoran. Kemudian berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan. Yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu. Sekarang, kemudian, setelahnya, setelah itu. Nah, kemudian tahapan yang biasanya dilakukan dengan kata yang menunjukkan perintah. Tambahkan, aduk, tiriskan, dan lain-lain. Oke, alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Selanjutnya, ini nanti akan Ustadzah berikan tugas. Nah, adapun tugasnya sebagai berikut. Aku semuanya, kali ini Ustadzah akan memberikan tutorial sebagai tugas kalian nanti. Nah, nanti tugasnya setelah video ini kalian simak, kalian harus menulis tutorial yang Ustadzah pandu ini ke dalam sebuah tulisan. Kalau ini kan teks lisan ya, maksudnya prosedur lisan. Nah, nanti kalian mengubahnya menjadi sebuah tulisan. Nah, kali ini Ustadzah akan memberikan panduan mengenai cara mengupload file Google Drive. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah klik di laman YouTube Google ya, Google Search atau mesin pencarian Google itu. Di sini adalah Google Drive Login. Silahkan diklik ya.
Otomatis kalau nanti kalian sudah mempunyai email di sini ya, kalau di sini sudah berubah menjadi nama atau file, nah seperti ini. Nah, misalnya Ustazah ini punya 3 akun. Nah, kalau kalian sudah masuk di sini, silahkan langsung saja bisa upload. Adapun kalau kalian belum bisa login, silahkan dibuat dulu emailnya. Kalau kalian pakai HP, otomatis sudah bisa ya, pakai Google Drive ini. Nah, kalau misalnya bingung pakai Google Chrome, silahkan juga bisa lewat aplikasi. Nanti tinggal aktifin cara masuknya, loginnya ya pakai email yang ada di HP, bisa. Nah, seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah dalam melakukan upload file, silahkan pilih baru di sini. Nah, ini kan ada beberapa drive ya. Nah, tapi Ustazah akan mengupload file baru. Nah, nanti kalian harus mengupload foto selfie kalian ketika mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Ya. Silakan diupload filenya, misalnya. Ini ya Ustazah ya, hari ini kita belajar tentang teks prosedur. Nah, otomatis Ustazah akan mengupload sebuah file. Kalau Ustazah bukan selfie ya, misalnya pakai filenya yang ini tadi, file gambar. Kalau kalian nanti diganti foto selfie kalian, silahkan di open, klik open. Nah, tunggu sampai ini kotak upload ini sudah menunjukkan status upload selesai. Nah, ini sudah ke-upload anak-anakku. Nah, di mana ke-uploadnya? Di sini. Nah, ini kan. Ya. Silahkan ini nanti diklik. Diklik sampai muncul gambarnya. Ya, baru di sini dibagikan. Jadi, pilih menu bagikan di pojok kanan atas. Kemudian ini diubah dulu, dibatasi, ubah ke siapa saja mendapatkan link. Baru disalin. Nah, ini nanti yang akan kalian masukkan ke dalam upload presensi kalian nanti. Ya, jadi dipresensi sama upload tugas. Nah, ini jadi tugas kalian. Jadi nanti yang dikirim adalah linknya yang itu saja. Oke? Oke, sekian dari Ustazah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah. Silahkan dikerjakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.